Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Mastuti Ubudiah dengan NIM 201240094 dari kelas 4C PGMI. Dosen pengampu Helna Nelis MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan presentasi dari kelompok 6 dengan materi pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Pengertian strategi pembelajaran. Menurut Sueparman dalam Nasution 2017, strategi pembelajaran merupakan perpaduan urutan kegiatan pembelajaran, tahap-tahap yang perlu dilalui, diikuti dalam penyajian materi pembelajaran. Metode atau teknik pembelajaran, prosedur pembelajaran, media pembelajaran, peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai media proses pembelajaran, dan waktu pembelajaran, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Jenis model, strategi pendekatan, metode dan media pembelajaran. 1. Jenis model pembelajaran. Take and give. Picture and picture, mind mapping, demonstration, talking stage, role playing, survey, question, read, recite, review, dan jigsaw. 2. Jenis strategi pembelajaran. 1. Strategi discovery, menyingkap pembelajaran. 2. Strategi inquiry learning, penyelidikan pembelajaran. 3. Strategi problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. 4. Strategis project based learning, pembelajaran berbasis proyek. 5. Strategis scientific learning, pembelajaran ilmiah. 3. Jenis pendekatan pembelajaran. A. Pendekatan kontekstual. B. Pendekatan konstruktivisme. C. Pendekatan deduktif. D. Pendekatan indukatif. E. Pendekatan konsep, dan F. Pendekatan proses. 4. Jenis metode pembelajaran. Metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode latihan, drill, metode perancangan, dan metode percobaan. 5. Jenis media pembelajaran. A. Media visual. B. Jenis media. C. Project still media. D. Project motion media. E. Media project motion. Langkah-langkah memilih strategi, model, metode, dan media pembelajaran. Langkah memilih strategi pembelajaran menurut Dr. Andes Haji Aswan 2016 pada bukunya Strategi Pembelajaran Berbasis PAIKEM edisi revisi bahwa ada 4 pertimbangan sebelum memilih strategi pembelajaran, yaitu 1. Indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 2. Materi ajar atau materi pembelajaran. 3. Karakteristik anak didik sebagai peserta didik. 4. Media pembelajaran. 2. Langkah memilih model pembelajaran. 1. Kesesuaian model pembelajaran dengan karakteristik pasangan KD dan KI 1 dan atau KD pada KI 2 yang dapat mengembangkan kompetensi, sikap, dan kesesuaian materi pembelajaran dengan tuntutan pada pasangan KD pada KI 1 pada KI 3 dan atau KD pada KI 4 atau mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan atau keterampilan. 2. Kesesuaian model pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang dikembangkan dari KD. 3. Kesesuaian model pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang spesifik dalam mengembangkan kompetensi dan kompetensi, misalnya untuk mengembangkan interaksi sosial atau mengolah informasi. 4. Kesesuaian model pembelajaran dengan karakteristik dan modalitas siswa dan sarana pendukung belajar lainnya, karena bukan hanya karakter siswa yang berbeda, tetapi kemampuan siswa dapat berpengaruh terhadap kebermanfaatan penggunaan model pembelajaran. 3. Langkah memilih metode pembelajaran. A. Tidak ada metode yang paling unggul karena semua metode mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing. B. Setiap metode hanya sesuai dengan pembelajaran sejumlah kompetensi lainnya. C. Setiap kompetensi memiliki yang umum,
maupun yang spesifik, sehingga pembelajaran sesuatu kompetensi membutuhkan metode tertentu yang mungkin tidak sama dengan kompetensi yang lain. D. Setiap siswa memiliki sensitivitas berbeda terhadap metode pembelajaran. E. Setiap siswa memiliki bekal perilaku yang berbeda serta tingkat kecerdasan yang berbeda pula. F. Setiap materi-materi pembelajaran membutuhkan waktu dan sarana yang berbeda. G. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan fasilitas lainnya yang lengkap. H. Setiap guru memiliki kemampuan dan sikap yang berbeda dalam menerapkan sesuatu metode pembelajaran. 4. Langkah memilih media pembelajaran. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran, mengklasifikasi tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar, memilih peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung, menentukan tipe perangsang untuk setiap peristiwa. 5. Mendaftar media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajaran. 6. Mempertimbangkan berdasarkan nilai kegunaan media yang dipakai. 7. Menentukan media yang terpilih akan digunakan. 8. Menulis rasional penalaran memilih media tersebut. 9. Menuliskan tata cara pemakaian pada peristiwa dan menuliskan skrip pembicaraan dalam penggunaan media. Macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran PAI. Ali Khalil Abul Ainain di dalam kitabnya Falsafatul Tarbiyatul Islam fil Qur'anil Karim mengemukakan secara panjang lebar tentang metode pendidikan Islam ini, yang meringkasnya ada 11 macam, yaitu 1. Pengajaran tentang cara beramal dan pengajaran atau keterampilan. Metode ini dapat dilakukan melalui ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. 2. Mempergunakan akal. 3. Contoh yang baik dan jujur. 4. Perintah kepada yang baik, larangan perbuatan mungkar, saling berwasiat, dan kebenaran. 5. Nasihat-nasihat. 6. Metode kisah. 7. Tamsil. 8. Menggemarkan dan menakutkan atau dorongan dan ancaman. 9. Menanamkan atau menghilangkan kebiasaan. 10. Menyalurkan bakat. 11. Peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.